Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku harus bermegah, sekalipun hal ini memang tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang tahu. Orang itu tiba-tiba diangkat ke surga, ke tingkat yang ketiga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang tahu. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh karena aku mengatakan kebenaran, tapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menilai aku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocek aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen: kecaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Malaikat Tuhan bermegah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Referen: kecaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab orang yang takut akan Dia takkan berkekurangan. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun. Referen: kecaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah yang menyukai hidup? Siapakah yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Referen: kecaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, agar berkat kemiskinannya kalian menjadi kaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon.
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Toh diberikan makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian alam mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian? Hai orang yang kurang percaya, maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti pernah mengalami rasa cemas, gelisah atau khawatir, dan tentu kita pernah mengalami. Setiap orang pasti memiliki alasan untuk merasakan demikian. Banyak yang menganggap itu hal yang wajar, hal dari bagian hidup. Tapi tanpa kita sadari, kecemasan yang dibiarkan terus-menerus bisa menghempit, bisa menyesakkan hidup kita. Yesus dalam Injil hari ini mengajar kita untuk tidak lagi mempertahankan kegelisahan itu. Saat hati kita gelisah, kita sering mencari pegangan, kekayaan, jabatan, atau hidup. Namun semua itu tidak memberi kedamaian sejati, bahkan bisa memperbudaki kita. Kita jadi sibuk, lelah, dan kehilangan sukacita. Yesus mengajak kita untuk membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Dalam kerajaan Allah, orang miskin diperhatikan, yang lemah dikuatkan, dan yang tertindas diangkat. Jika Allah merajai hati kita, kecemasan tak lagi menguasai. Kita akan menemukan damai yang sejati, damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Demikianlah dari sabda ini, agar renungan ini dapat membantu kita dalam hidup menerapkan kasih akan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.